Om Swastiastu. Halo anak-anak Ibu Makasami, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa selalu bahagia, rahayu, rahajeng, dan semoga kita dalam lindungan yang widing. Semoga kita baik-baik saja. Nah, kali ini sebelum belajar, mari kita ucapkan doa belajar terlebih dahulu. Om Pawakana Saraswati Wajapir Wajiniwati Yatsnam Wastu Diawasu. Kali ini kita akan lanjutkan ke Yoga Darsana. Nah, setelah kita membahas Samkhya Darsana kemarin, kita akan lanjut ke bagian Yoga Darsana. Dan Yoga Darsana ini adalah filsafat yang tergolong kelompok astika yang biasa dipasangkan dengan Samkhya Darsana. Atau istilahnya, Yoga Darsana ini adalah kelanjutan dari filsafat Samkhya Darsana. Yoga Darsana ini agaknya mirip dengan filsafat Samkhya Darsana. Yoga termasuk juga menganut konsep 25 tatwa dari konsep evolusi alam semesta yang dianut oleh Samkhya Darsana. Nah, yoga berasal dari kata yuds yang artinya menghubungkan. Dalam hal ini, yoga menghubungkan antara Sang Atma dengan Parama Atma. Nah, sifat ajarannya sama dengan Samkhya Darsana, yaitu pluralitas dan dualitas. Nah, selanjutnya, Yoga Darsana didirikan oleh Resi Patanjali. Resi Patanjali menyusun Yoga Sutra Patanjali dan ini merupakan kitab dari Yoga Darsana, yaitu Yoga Sutra Patanjali, yang memiliki 4 bab. Diantaranya ada Samadhapada, yaitu membahas mengenai sifat dan tujuan dari samadhi. Kemudian Sadhanapada, yang membahas tentang pencapaian tujuan samadhi. Vibhutipada, yang membahas tentang siddhi dalam pencapaian yoga. Dan Kaivalyapada, yang membahas tentang sifat dari pembebasan tersebut. Selanjutnya, untuk mencapai keberadaan Parama Atma, tentu manusia harus melepaskan penderitaannya. Nah, apakah 5 penderitaan manusia yang ada di dalam Yoga Darsana? Nah, 5 penderitaan tersebut disebut dengan Pancaklesa, yang terdiri dari avidya atau kebodohan, kemudian ada asmita atau keakuan, raga yaitu keterikatan, dwesa yaitu kebencian, dan abhiniwesa yaitu ketakutan. Nah, dari 5 penderitaan manusia inilah yang harusnya manusia harus bisa melepaskan penderitaan ini, baik itu kebodohan, keakuan, keterikatan, kebencian, dan juga ketakutan. Selanjutnya, tentunya dalam proses menghubungkan diri ini dengan Sang Paramatma, tentu harus ada peningkatan secara spiritual dengan mengendalikan pikiran. Nah, tentu di sini ada 5 tingkatan mental agar pikiran manusia ini senantiasa terpusat dan terkendali. Apa sajakah itu? Nah, di dalam Yoga Darsana telah diatur sedemikian rupa. Ada yang disebut dengan 5 tingkatan mental. Di antaranya ada kesipta. Nah, pikiran yang tidak diam-diam, pikiran yang energik, pikiran yang mengalih ke sana kemari. Nah, itu pikiran kesipta. Kemudian ada yang disebut dengan muda. Muda ini adalah pikiran yang lamban dan malas. Wikesipta ini adalah pikiran yang kacau, galau, dan mudah sekali merasa hancur. Begitu, ini pikiran yang kacau. Nah, selanjutnya ekagra. Ekagra ini adalah pikiran yang terpusat. Nah, baru kemudian yang terakhir, tingkatan yang terakhir adalah niruda, yaitu pikiran yang terkendali. Tentunya, di dalam tingkatan mental ini manusia pasti mengalami jenis-jenis pikiran ini, baik itu pikiran yang kesipta yang tidak diam-diam, pikiran yang lamban dan malas atau muda, dan pikiran yang kacau atau wikesipta. Terkadang mungkin kita bisa mengendalikan pikiran kita dan memusatkan pikiran kita atau terkonsentrasi yang disebut dengan ekagra dan juga niruda.
Nah, selanjutnya, Tuhan menurut Yoga Darsana. Jadi di dalam Yoga Darsana, Tuhan dikatakan sebagai Purusa istimewa. Mengapa demikian? Karena di dalam Yoga Darsana diakui bahwa Tuhan tidak terlepas dari unsur-unsur kekal abadi. Kemudian Tuhan itu tidak berada pada asas-asas keduniawian, tidak terpengaruhi oleh unsur prakerti. Nah, seperti diadaptasi pada Samkhya Darsana itu. Nah, selanjutnya juga Tuhan dikatakan sebagai roh yang agung atau roh yang istilahnya roh yang utama atau Parama Atma. Nah, maka dari itu Tuhan dikatakan dalam suku kata sucinya yaitu Om. Nah, dalam praktiknya Yoga Asana selalu diawali oleh kata Om ini. Apapun itu mantranya selalu diawali oleh kata Om. Karena Om ini adalah menunjukkan bahwa Tuhan ini manunggal. Begitu. Nah, selanjutnya ada 8 tahapan menghubungkan diri dengan Tuhan atau mencapai samadhi itu. Ada yang disebut dengan Astanga Yoga. 8 tahapan inilah yang mesti diikuti oleh manusia untuk mencapai keberadaan roh pribadi, roh yang ada di dalam tubuh manusia ini, Atma yang ada di dalam tubuh manusia ini bisa terhubung dengan Sang Parama Atma. Dengan cara apa? Dengan 8 tahapan ini. Atau yang disebut dengan Astanga Yoga. Di antaranya ada Yama, yaitu dengan melakukan larangan-larangan. Artinya, Yama ini adalah pengendalian diri. Kemudian Niyama itu dengan mentaati beberapa aturan, di antaranya ada Pancayama dan Pancaniyama. Nah, bisa di-search di Google apa saja itu. Kemudian ada asana, yaitu sikap badan, dan pranayama itu pengendalian nafas, dan pratihara itu penarikan indria, dan dharana itu adalah konsentrasi, dhyana adalah meditasi, dan terakhir samadhi adalah keadaan suprasadar. Nah, dengan adanya 8 tahapan ini, tentunya menuju tangga-tangga demikian tidak mudah adanya. Nah, seperti yang kita ketahui, kita banyak mengenal istilah asana. Asana, ya mungkin anak-anakku sekalian pernah mendengar kata yoga itu di beberapa channel YouTube, kemudian di beberapa majalah, bahkan juga di koran. Dan selanjutnya ada juga di Facebook atau di Instagram bagaimana gerak-gerak yoga. Nah, gerak-gerak yoga seperti pose pohon, kemudian seperti pose memanah, kemudian ada pose Bhujanggasana atau sikap kobra, ada pose Surya Namaskara. Nah, itu merupakan tahapan dari asana. Nah, dari itu semua tentu harus dijalankan dengan taat dan teratur. Untuk apa? Untuk mencapai samadhi itu. Memang tidak mudah jalannya untuk mencapai keadaan suprasadar. Tetapi perlu kita ketahui, inilah yang disarankan oleh Resi Patanjali untuk menaiki tangga sebagai seorang manusia, untuk menaiki tangga, untuk menyatunya dengan Sang Parama Atma atau Tuhan itu sendiri. Baik, itu tadi penjelasan materi mengenai Yoga Darsana, dan terima kasih atas waktu luangnya telah mendengarkan video di YouTube channel Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti ini. Semoga bermanfaat, dan Ibu akan akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om Suksema.